Oke guys, kembali lagi di podcast Alek ya kan, podcast SLC. Hari ini kita kedatangan dari tim Kyokushin, ya bener ya? Benar benar. Kyokushin. Nah, kita kenalkan satu-satu ya guys ya. Dari sana dulu. Nah, coba dari nama, klub mana, asal mana ya kan? Nama orang tua nggak dulu. Oh, oke. Oke, let's go. Oke, salam kenal. Nama saya Fathan Resiko Akmal, biasa dipanggil Fathan. Saya dari Jakarta, rumah saya dekat Halim, dan saya datang dari klub Iko Nakamura. Iko Nakamura jauh-jauh ke Surabaya dari Jakarta, dari dekat Halim, Perdana Kusuma International Airport. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Hanan Faigulasi, biasa dipanggil Hanan. Rumah saya berada di Mojokerto, Trawas. Saya dari perguruan Kyokushin PKKI. Oke, dari Trawas, makanya lihat dia vibe-nya dingin ya guys ya. Oke, next. Ada siapa? Nama saya Zaki Alfarisa, biasa dipanggil Zaki. Rumah saya di Surabaya. Klub saya dari PSI, Petarung Sejati Indonesia. Oke, klubnya dari FPI ya guys ya. Oh, PSI. Sorry guys, sorry. Surabaya, klubnya ya. Yuk, nah ini. Perkenalkan, nama saya Kiara Skanianti, biasa dipanggil Kiara, dari klub PKKI Kyokushin. Rumah saya di Ngoro, Mojokerto. Oke, dari Mojokerto guys, PKKI. Next. Perkenalkan, nama saya Angel Sarpodon Yahono, panggil aja Angel. Dan rumah saya itu ada di Gempol. Terus perguruan saya dari PKKI. PKKI Gempol, berarti dekat Porong ya. Makanya seperti lumpur lapindo. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Aulia Melarsya, bila bisa dipanggil Mela. Saya berasal dari Surabaya, perguruan saya PSI. PSI lagi-lagi Surabaya ya. Mela. Oke, next ini dia. Perkenalkan, nama saya Rania Laila, biasanya dipanggil Rania. Saya asal dari Inggris. Rumah saya di Dupa, Surabaya, dari perguruan PSI Petarung Sejati Indonesia. Petarung Sejati Indonesia punya bule ya guys ya. Asli dari Inggris. Kalian kan sudah tergabung di SLC team. Ya, semuanya. Gimana ekspektasi kalian akan berangkat ke luar negeri bersama atlet dari cabang-cabang olahraga lain? Yang berangkat kan bukan dari Kyokushin doang nih. Ada dari kickboxing, muay thai, silat. Nah, gimana ekspektasinya kalian ke sana? Rame kah, seru, atau kita coba tes ilmu nih di jalan, ilmu nggak ada wasit ya kan? Nah, gimana? Let's go, Rania. Pasti bakal seru sih, cuman yang susah itu ngomong sama orang di situ, karena kan kita nggak tahu bahasanya. Gitu. Pasti bakal seru, yang susah ngomong di sana karena dia cuma bisa bahasa Inggris bukan bahasa Mandarin ya kan? Iya. Oke, next ada siapa? Atan dulu boleh. Ayo Tan. Ya seru sih pasti. Tapi kendala bahasa itu yang paling sulit memang. Seru ya. Cuma Iya, kendala bahasa yang paling sulit. iya, jadi sulit berkomunikasi. Sulit berkomunikasi. Kalian ada namanya handphone. Di situ ada namanya Google Translate. Ya kan? Ya kan? Nih, semua kasih HP kalian dengerin. Oh, artinya gini. Oke ya kan? Kalau enggak Betul, cuma betul, belajar betul. aja. Tue, oke. Tue, oke ya kan? Ada yang namanya. Pasti seru sih, soalnya kita berangkat sama cabur-cabur yang lain kan. Jadi kita banyak temen, banyak kenalan lagi. Tapi di sana sulitnya ya bahasanya itu Oh. tadi. Kalau ekspektasiku sih, aku pengen bisa bareng-bareng yang lain itu nyoba dari Muay Thai itu gimana sih Oh, latihannya, gitu. kickboxing itu gimana. Tapi kalau untuk yang di luar negeri itu aku juga sama sih, kendala di bahasa. Apalagi kalau pakai Google Translate nih ya, itu bisa ada yang agak melingsir-melingsir dikit. Malaysia ya, bahasa Indonesia Malaysia itu tidak tepat lah. Seperti itu. Berarti kendala tetap di bahasa, tapi dia punya motivasi lain dari teman-temannya. Kalau teman-temannya seru doang, dia masih ada motivasi mau belajar di sana ya. Teman-temannya dari tidak ada yang kepikiran akan belajar di sana. Ekspektasi saya
seru bisa bertemu dengan orang-orang yang baru. Tapi juga tetap kendalanya adalah bahasa. Oke. Pastinya seru, bisa nambah Seru, teman bisa nambah juga, teman. terus kita bisa sharing-sharing. Sharing. Kan beda cabur kan Kak, jadi bisa kayak sharing-sharing. Oke, sharing ya. Terus kendala juga di bahasa. Oh, kan kalau sharingnya sesama Indonesia kan nggak kendala di bahasa atau Kiara? Ya tapi kan di sananya Kak. Oh, di sananya. Kayak- Oh, ada Rani ya lo. Iya Sama sih. Mandarin. Gimana? Oh, bahasa Inggris mereka bisa bahasa Inggris dikit-dikit, a little. Tapi kalau yang untuk orang-orang yang benar-benar dari sana, apalagi orang-orang lama, itu kan biasanya mereka pakai bahasa Mandarin Iya. kental banget kan. Iya. Beda lagi kalau yang masih baru kayak anak mudanya masih bisa. baca Tenang, ada Jawanya. aku di sana. Oh, bener nih. Yo, gampang kalau kita bahasa Mandarin mah kecil ya kan. Oke. Oke, next terakhir ada siapa? Rizky ya? Siapa sih namanya? Nggak kelihatan. Zaki. Zaki, ha. Ekspektasi saya seru, soalnya banyak teman baru. Ya, teman baru seru. Ya. Dan nanti kalau ada yang berantem gimana Lusa? Tak lerai. Lerai. Iya. Yang berantem gede aku. 2 biji. Gimana ngelerainya? Sembunyi. Sembunyi katanya guys. Ya. Ya bener sih. Daripada dia harus melawan orang yang bukan kelasnya ya kan. Menyelamatkan diri jauh lebih baik. Oke. Keluarga, kerabat, ada yang mengekang, tidak setuju, atau semua support kalian mengikuti bela diri seperti ini kan masih kecil-kecil, cakep-cakep, ganteng-ganteng ya, pukul-pukulan lah kan ya, bengep-bengep semua dari Inggris jauh-jauh di sini dipukulin orang ya kan. Mungkin ada yang nggak setuju atau semua setuju. Ayo, let's go. Siapa yang mau duluan? Semua setuju. Semua setuju. Iya. Nggak ada yang mengekang. Enggak, dukung semua. Makanya bisa juara ya. Iya. Oke. Selanjutnya siapa kamu kasih siapa momennya? Oh, ini. Awalnya kaget sih Kak, soalnya kan kita masih kecil-kecil. Ah. Terus namanya juga orang tua kan kayak kita Khawatir. keluar sendiri kan pastinya juga khawatir. Tapi mereka ngedukung banget, soalnya juga excited dari kita sendiri. Jadi mereka ngedukung banget. Oh, mendukung semua ya. Iya. Oke. Kalau dari aku sih, ini sebenarnya jujur aja ini wishlist aku. Bisnis. Wishlist. Oh, wishlist. Wishlist pertamaku, aku itu bilang ke orang tua, "Pah, aku itu mau ke Hong Kong, wishlist pertamaku." Oke. Serius nih. Terus papa bilang, tapi kamu kan masih gak usah wis gitu. Masih kecil. Iya bener. Passportnya. Iya, Tua. harus orang tua juga. Iya. Nah terus akhirnya tiba-tiba banget itu dibilang saya itu boleh ke Hong Kong. Saya langsung kayak, hai, kan bener kan wishlistku kecapai. Emang ini Jodoh. iya jodohnya. Jadi wishlistnya kecapai guys, ke Hong Kong diperbolehkan sama orang tuanya ya, karena dari SLC sendiri pasti bertanggung jawab ya kan kalau ada apa-apa ya. Jadi kalau mereka nggak nurut ya mungkin nggak akan kembali lagi naik pesawat gitu aja ya. Oke, siapa selanjutnya? Kalau dari saya, dari keluarga semuanya mendukung. Pendukung ya. Tapi kalau misal ikut fighter, saya selalu dilarang, tidak diperbolehkan oleh Berarti orang kamu tua. kata. Iya, Oh, kalau vektor nggak boleh, soalnya boleh. kena pukul, sakit. iya. Ya. Kalau dari keluarga saya semuanya mendukung, apalagi ayah itu dulu mantan atlet dia. Dia tuh mantan atlet. Iya. Jadi saya didukung buat latihan bahkan ke luar negeri gitu. Oh, gitu. Iya, didukung. Kalau bapaknya atlet pasti anaknya harus jadi lebih hebat daripada kakaknya ya kan. Papanya ya kan. Oke, siapa yang belum? Kalau dari ayah sama mamaku sih ngedukung banget. Soalnya kan kalau banyak prestasi tuh malah lebih bagus juga buat daftar kemana-mana. Apalagi kalau mau kuliah gitu, itu mendukung banget. Nah, ini jawabannya bagus, bukan yang berarti yang lain nggak bagus ya, karena dia semakin banyak prestasi, semakin murah Anda berkuliah di atau menuntut ilmu di sekolah manapun. Itu betul. Yuk. Kalau soal jadi fighter itu nenek saya awalnya itu kayak agak takut. Tapi pas saya kayak ngasih mirror ke TV-nya, kayak video aku lagi tarung gitu, dia tiba-tiba teriak, "Wih, bagus banget ini." Terus kan kalau soal ayah sama papa, ayah sama ibu itu mereka juga dulu fighter, satunya jujitsu sama satunya boxer. Jadi mereka berdua support.
repot ya. Oke ya. Oke. Terus gimana perasaan kalian ketika kalian dapat juara di kejuaraan yang kalian ikutin, dan apakah menurut kalian SLC ini step by step mengangkat atlet Indonesia menuju ke entertainment internasional apa enggak? Ya, Omnya. Kalau menang itu pasti saya ngerasa bangga gitu Bangga sama ya? diri sendiri, soalnya udah latihan. Kerja keras Ya terbayar. udah ya kan? latihan keras, terus akhirnya dapet juara. Hmm. Terus kalau soal SLC kurang tahu. Kurang paham ya? Iya kurang. Berarti belum tahu ya, SLC ini kedepannya akan membuat kalian mungkin akan menjadi terkenal. Oke, next. Yuk. Mungkin kalau juara sih bangga banget ya, karena kita latihan terus-menerus buat sampai target yang juara 1 tadi. Terus kalau SLC mungkin bisa karena kita semua ini berangkat ke luar negeri, apalagi kita juga bikin film gitu. Oh gitu ya, berarti yakin ya Ya, bahwa SLC bisa akan membuat kalian para atlet-atlet menjadi lebih bersinar ya di entertain dan ininya. Oke, iya, siapa Fatan? Dulu Fatan. Perasaan setelah menang itu ya pasti senang banget, apalagi abis tekanan stresnya itu pertandingan itu tinggi banget pasti. Soalnya kan kita tahu bakalan mau keluar negeri gitu. Dan untuk SLC saya yakin bisa sih ke depannya mengangkat atlet Indonesia ini ke dunia internasional. Gitu ya. Yuk, let's go. Ya kalau perasaan saya itu ya senang karena setelah latihan lama, latihan keras itu akhirnya kecapai. Dan kalau LS-nya saya kurang paham. Kalau untuk menang, pastinya semua orang pasti ya pengen menang. Benar. Soalnya ya dari kita latihan itu benar-benar sampai saking kerasnya, kita pun sampai nangis waktu latihan, pasti kan. Iya. Terus juga sampai jatuh sakit, tapi walaupun sakit itu harus tetap latihan, benar-benar dipaksa. Dan untuk menang itu adalah bonusnya kita, istilahnya seperti itu. Kalau untuk entertainment, saya lihat-lihat di IG, saya rasa pasti bisa lah, bisa. Kelas SLC bikin. Pasti bisa. Bisa ya. Ya, pasti bisa. Oke. Next ada siapa? Tiara. kalau menang sih pastinya senang banget karena kita usahanya juga keras, sama kayak Angel tadi, kita latihan bareng juga, kita nangis-nangis sampai sakit juga hampir barengan. Terus juga kan dari pelatih kita bilang kalau kita dapat juara 1 itu cuma bonus. Benar. Terus juga kita tuh kalau bisa juara 1 juga dipertahanin, tapi mertahanin kan juga susah kan Kak, jadi kita usahanya juga ditingkatkan lagi. Terus buat entertainmentnya masih kurang paham sih. Masih kurang. Perasaan saya senang, soalnya bisa membanggakan orang tua. Kalau soal SLC pasti bisa. Pasti bisa ya. Ya. Oke. Apa suka duka kalian selama menjadi atlet? Karena kan saingannya pasti banyak banget. Nah, coba dari Sagi, suka dukanya apa? Suka duka saya pas latihan cedera gitu Pak, harus tetap latihan. Itu dukanya. Iya. Oh, duka. Sukanya bertemu sama teman-teman. Oke, next. Duga saya adalah ketika saya tidak pernah mengikuti latihan yang terus-menerus bersama teman-teman kayak Mbak Angel sama Rani Kiara. Arahnya sana loh. Iya. Terus karena juga saya mondok, jadi gak bisa pernah ikut latihan. Paling cuman ikut latihan waktu deket-deket lomba. Sukanya? Bisa banggain orang tua gara-gara prestasi. Suka dukanya yang pertama tuh sukanya pasti setelah kita menang kan tuh prestasi jadi kebanggaan juga. Kalau dukanya itu pasti setelah pertandingan ada cedera. Oh iya pasti komite Iya. soalnya kan. Iya, atau setelah pertandingan latihan maksudnya ada cedera juga. Itu sih dukanya. Dukanya kayaknya karena latihannya banyak banget. Kayak hari Selasa, habis itu Jumat, Sabtu, Minggu. Karena saya bukan cuma ikut karate. Mbak Mela sama Zaki ini juga ikutnya karate sama Muay Thai, kickboxing juga. Terus kalau sukanya itu ketemu sama teman-teman. Kalau dukanya sih mungkin karena kalau kita latihan rajin tapi di pertandingan kita kalah, itu duka banget. Terus habis itu kalau
cedera lah atau apalah gitu, itu duka. Kalau sukanya sih kalau latihan itu ketemu sama teman-teman semua bareng. Kalau untuk duka itu apa ya dukaku itu? Apa? Oh, dukaku itu kalau misalnya waktunya latihan tapi saya tuh ada kegiatan lain. Karena selama saya masuk SMA ini itu bener-bener banyak banget kegiatannya. Sampai itu kadang mungkin banyak juga nih, aku juga bolong-bolong waktu latihan. Tapi walaupun gitu, orang tua itu tetap kamu harus tetap latihan. Jadi nggak ada kata berhenti buat nggak latihan. Terus sukanya saya itu lihat orang tua nangis karena bahagia saya dapat sesuatu. Oke. Duka dulu ya Kak, dukaku itu di latihan juga. Karena aku kalau latihan tuh kayak kurang fokus. Kurang Terus fokus. Minum aqua. Fisikku juga kurang. Fisik kurang, terus Fisik juga kurang. pas latihan tuh kayak agak suka bercanda lah. Oh, nggak fokus Iya. ya kan, bergurau terus dia. Iya, jadinya kayak pulang-pulang badan sakit-sakit gitu. Soalnya latihan Kak, ya karena kebanyakan bercandanya juga gitu. Dari senengnya itu, dari sukanya lihat orang tua juga seneng banget kita dapet juara. Terus sama kalau wishlistku juga dipenuhi sih Kak. Oke, pertanyaan terakhir. Apa motivasi buat teman-teman kalian di luar sana sehingga mereka suatu saat mungkin bisa bergabung bareng-bareng berangkat ke luar negeri lagi? Untuk yang belum bisa mengikuti jejak-jejak kami yang telah bisa berangkat ke internasional, semangat terus karena lelah itu pasti, tapi menyerah bukanlah solusi. Wow. Lelah itu pasti, menyerah bukanlah solusi. Bener banget ya Kak. Let's go Batan. Kalau dari saya terus berjuang, abaikan rasa lelah itu karena itu merupakan bagian dari proses untuk sesuatu yang lebih besar ke depannya. Latihan yang rajin, terus ikutin kata coachmu, turutin. Terus Kalau menurutku sih latihan yang rajin ya. Karena kalau juara pasti bisa seperti ini juga. Ini kata-kata motivasi dari sensei aku, Dari senseinya Angel. Angel dari mana tadi? PKKI. PKKI. Nah, kata-kata sensei yang benar-benar membekas di aku itu ini. Lebih baik menangis saat latihan daripada menangis saat di pertandingan. Ayo, wah ini terakhir ini. Dari aku juga sama kata-kata dari sensei juga. PKKI juga. Ya. Jangan lebih baik menangis di dalam Ada lagi. Oh, lain. Ada Ya, lagi. oke. Jadi dari sensei juga bilang kalau lebih baik kita berkeringat terus juga hujan-hujanan latihan daripada kita keringat darah di pertandingan. Thank you yang sudah ikut podcast ya. Kita applause buat Kyokushin ya. Applause ya. Tepuk tangan kalau nggak tahu ya kan. Nah. Ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Bye bye.